saya bisa diterima dengan baik? Bisa, Pak. Oke ya. Oke, selanjutnya mohon izin untuk share screen ya. Oke, pokok bahasan kita kali ini kita akan membahas salah satu bagian dari geometrika yakni uji signifikansi ya. Untuk memperjelas terkait urutannya atau mind mappingnya, kemarin sudah kita jelaskan. Pada prinsipnya statistika itu kita bagi menjadi dua, yakni statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, pada pertemuan yang awal kita sudah berdiskusi terkait dengan statistika deskriptif, yang mana ini adalah jenis statistika yang hanya meringkas dan menyajikan data tanpa membuat generalisasi atau penarikan kesimpulan dari sebuah data kepada data induknya. Jadi kita hanya menampilkan data sampel apa adanya tanpa melakukan penarikan kesimpulan terhadap data general atau data induknya. Kemudian yang kedua kita bicara tentang statistika inferensial. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan statistika inferensial, yakni membuat kesimpulan berdasarkan dari data sampel yang kita punya untuk menyimpulkan atau mengeneralisasi populasi atau induk dari data itu. Nah, berdasarkan atas asumsi distribusinya, inferensial kemarin kita klasifikasikan menjadi dua, yakni statistika parametrik dan non-parametrik. Bedanya apa? Kalau statistika parametrik itu menggunakan asumsi, ada asumsi dasar, yakni datanya bersifat terdistribusi normal dan juga homogen. Sementara untuk statistika non-parametrik tidak perlu ada asumsi distribusi data yang normal dan juga homogenitas. Oke, kita akan masuk di salah satu aspek dari statistika parametrik yakni uji signifikansi, yang mana pada uji signifikansi itu kita akan membahas terkait dengan uji T dan ANOVA. Oke, mungkin saya akan masuk ke file Excel-nya ya. Oke. Mungkin file Excel-nya sudah kami bagikan di grup ya, yang besar ya. Oke, saya ambilkan dari Excel-nya saja supaya lebih mudah. Nah, secara garis besar, statistika yang parametrik tadi yang mengasumsikan bahwa setiap sampel yang kita punya, induknya itu memiliki distribusi data yang normal atau membentuk genta. Dan juga sampel-sampelnya homogen, sehingga sampel yang kita ambil mewakili representasi dari populasi. Ada tiga, di sini ada tiga, sebenarnya ada banyak ya, ada banyak ragam uji parametrik. Salah satunya adalah uji T, kemudian tadi sudah dijelaskan uji ANOVA, uji F, kemudian juga ada ANOVA yang single faktor dan ANOVA dua faktor. Kita akan mulai dari uji T dulu ya. Uji T itu kalau di ini sorry, ini saya delete dulu. Oke. Secara garis besar, uji T itu ada kebuti sendiri itu ada uji T sampel tunggal, ada uji T sampel independen, dan ada uji T berpasangan.
Kemudian untuk yang analisis variansi ada ANOVA. Nah, apa bedanya antara uji T sampel tunggal, uji T sampel independen, dan uji T berpasangan? Nanti kalau Anda baca di buku yang kita share, istilah uji T sampel tunggal itu adalah uji T yang digunakan untuk membandingkan rata-rata hasil pengukuran terhadap suatu nilai tertentu yang diketahui. Misal, kita kepingin mengecek apakah dari suatu alat ukur yang paling mudah misalkan alat timbang atau neraca analitik itu mengalami bias. Bias maksudnya kan kadang-kala neraca analitik atau timbangan itu cenderung mengukur lebih berat atau lebih ringan kecenderungannya. Sehingga istilahnya adalah kalibrasi. Jadi uji T sampel tunggal ini biasanya dipakai salah satunya adalah untuk kalibrasi alat. Yang mana misalkan di sini kita membandingkan rata-rata hasil pengukuran terhadap nilai standar tertentu yang diketahui. Biasanya kalau di kimia disebut sebagai Certified Reference Material atau material standar yang diketahui nilainya, yang menjadi acuan, namanya CRM. Nah, untuk uji T sampel tunggal kita rumuskan sebagai T T hitung adalah nilai rata-rata hasil pengukuran I, nilai standar ya, dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar sampel. Istilah pertama adalah uji dua arah, uji satu arah. Untuk uji dua arah, kita menyusun hipotesis bahwa antara rata-rata hasil pengukuran, ya, atau kalau di sini adalah rata-rata hasil pengukuran dengan mu 0. Anti hipotesisnya adalah rata-rata hasil pengukuran tidak sama dengan nilai standar yang diketahui. Bedanya apa uji dua arah dengan satu arah? Sebenarnya hanya pada tanda ininya ya. Kalau ini tidak sama dengan, kalau yang satu arah bisa jadi lebih kecil atau bisa jadi lebih besar. Jadi kalau uji satu arah, hipotesisnya adalah nolnya ya, nilai rata-rata hasil pengukuran itu sama dengan nilai standar yang diketahui. Anti hipotesisnya atau H1-nya adalah boleh jadi Anda ngecek apakah nilai rata-rata hasil pengukuran lebih kecil dari nilai yang standar, atau bisa Anda nyatakan nilai ini terbukti benar, artinya mana yang terbukti benar, H0 atau H1, maka kita menggunakannya dengan cara uji T, di mana keputusannya adalah jika nilai T hitung lebih kecil daripada T kritis, H0 yang benar atau H0 diterima. Tapi jika nilai T hitung lebih besar daripada T kritis, artinya H0 kita tolak. Dan alternatifnya H1 kita terima. Kalau nanti pakai P, ya nanti pakai nilai P value dan alpha. Sementara kita pakai nilai T dulu ya. Oke, di file Excel yang kita share ke Anda, coba Anda amati datanya. Misalkan di sini ada sebuah studi kasus. Dalam suatu analisis literasi asam baga, diduga telah terjadi bias positif. Bias positif maksudnya yang diperlukan untuk mencapai keadaan ekivalen
itu sepertinya selalu lebih besar daripada yang seharusnya. Dilakukan dengan menggunakan 0,1 molar larutan asam monoprotik untuk menitrasi 25 ml larutan basa yang diketahui konsentrasinya 0,1 mol. Dari kasus ini dapat kita ambil konteksnya bahwa ada suatu asam monoprotik, tanda kutip ini adalah hasil pengukuran eksperimen, 0,1 molar, untuk menitrasi larutan standar basa yang diketahui 0,1 molar. Nah, kita dapatkan volumenya ternyata datanya seperti ini, 25,6, 25,18, kadang 2,87, 25,51, 25, dan seterusnya. Diduga ada bias positif. Yang dimaksud dengan bias positif maksudnya adalah nilainya lebih besar daripada nilai yang seharusnya. Pak, ini 24 kan berarti lebih kecil daripada 25. Ya, enggak masalah gitu. Tapi yang namanya hipotesis kan boleh saja saya mengatakan bahwa diduga sepertinya volume yang diperlukan itu selalu lebih besar daripada volume yang seharusnya. Ya, Anda masih ingat kan kalau ini asam monoprotik dengan basa monoprotik kan harusnya ekivalen. Konsentrasinya sama ya, misalkan 0,1 molar dan 0,1 molar basa. Harusnya sama-sama 25 mili misalkan. Tapi di sini selalu lebih besar. Lebih kecil hanya 1. Kemudian sebagai super terjadi bias positif. Maksudnya adalah hasil pengukuran selalu lebih besar dari yang seharusnya. Maka perlu dilakukan kalibrasi. Nah, ini adalah proses kalibrasi. Dari kalibrasi diperoleh data seperti ini. Pertanyaannya adalah, apakah benar telah terjadi bias positif? Gitu. Maka untuk mengecek ini Anda bisa menggunakan uji T sampel tunggal yang mana ini adalah data hasil eksperimen 25 yang mau dibandingkan. Harusnya sih kisarannya 25 kira-kira betul. Nah, maka kita bisa menggunakan uji T, uji sampel tunggal. Kalau di dalam bukunya yang kita share di sini, tata eksperimental dengan nilai yang diketahui. Ini ya, nanti baca di halaman 38. Contohnya tidak uji T sampel tunggal adalah membandingkan satu kelompok data dengan nilai tertentu yang diketahui. Nah, Pak Karmanto, maaf Pak untuk suaranya putus-putus. menduga dengan melibatkan
saya ini headset. Oke, bisa diterima? Sekarang bisa Pak, tapi tadi putus-putus. Masih putus-putus enggak? Sudah tidak Pak. Ada tidak ya? Oh, berarti headset saya rusak ini berarti. Oke, nanti bisa dibaca lagi ya. Oke. Keputusan kita untuk menggunakan uji dua arah atau satu arah itu bergantung dari dugaan yang mau kita gunakan. Kalau redaksi kalimatnya adalah apakah telah terbukti terjadi bias positif? Bias positif artinya bahwa jadi kelebihan volume dari volume yang seharusnya. Maka kalau redaksinya mau menguji itu, kita menggunakan uji satu arah. Yakni hipotesis nolnya adalah tidak terjadi perbedaan volume yang diperlukan antara hasil eksperimen dengan yang seharusnya atau 25 tadi. Anti hipotesisnya adalah bahwa kebalikan dari H0 ya. Volume yang diperlukan itu lebih besar daripada volume yang seharusnya. Kenapa tidak pakai yang kiri? Karena di sini dimintanya langsung spesifik ya, bias positif. Artinya rata-ratanya itu lebih besar daripada yang seharusnya. Oke, kalau begitu mari kita buktikan apakah data ini mengkonfirmasi bahwa telah terjadi bias positif atau tidak, maka caranya kita menggunakan uji T sampel tunggal. Gitu. Maka pertama-tama kita hitung nilai rata-ratanya ya. Rata-ratanya ini kita dapatkan dari, saya ulangi ya, kita dapatkan di sini average ya. Average dari, sebenarnya Anda bisa ngitung rata-rata, tapi saya pakai yang ini aja. Average dari ini ditarik. Anda bisa mencoba ya di Excel-nya. Nanti kalau tidak berhasil, nanti silahkan dikonfirmasi di ini. Karena waktu kita hanya 30, berapa? Jadinya berapa? 60 menit atau 30 menit ya? 60 menit Pak, soalnya 2 SKS. 60 menit ya, oke. Ya. Nah, nilai rata-ratanya adalah ketemu 25,22 ml. Padahal nilai yang seharusnya atau volume yang kita anggap seharusnya atau benar adalah 25. Maka nanti kita bandingkan apakah ada perbedaan antara hasil rata-rata pengukuran dengan nilai yang seharusnya. Kita hitung dulu standar deviasinya. Standar deviasi itu, maaf, Anda buka Excel ya, nanti sambil ini supaya tahu. STDev, Anda pilih yang STDev S. Kenapa pilih S? Karena S itu menunjukkan untuk sampel, kalau yang P itu populasi. Jadi kita klik STDev S ini, kita tarik ininya, datanya. Dari sini sampai sini. Standar deviasinya ketemu 0,238279. Ya. Anda praktekkan juga ya. Oke, nanti di ininya bisa. Anda bisa klik di sini. Oh, pakai STDV datanya yang di 29, nah berarti tidak muncul. Gitu. Nanti di Excel-nya Anda bisa klik itu. Oke. Karena kita mau menggunakan rumus ini, selanjutnya kita perlukan adalah berapa jumlah sampelnya, jumlah datanya. Jumlah datanya di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya ada 6. Oke. Hipotesisnya adalah bahwa rata-rata hasil pengukuran itu sama dengan 25. Anti hipotesisnya adalah hasil pengukuran lebih besar daripada 25. Nah, untuk menguji atau menarik kesimpulan, sekarang kita harus menghitung T-hitung. T-hitung ini dapat dari mana? T-hitung ini rumusnya dari yang ini ya. Nilai rata-rata dikurangi nilai yang seharusnya atau diharapkan, dibagi dengan standar deviasi, dibagi dengan akar dari jumlah
data atau hasil pengukuran. Nah, ini kalau kita ulang begitu, ini kan artinya nanti dicek ya. Atau kalau Anda mau ngecek ngitungnya ini kan, nah dicek ini sebenarnya datanya mana? Ini ya. Datanya adalah nilai rata-rata dikurangi nilai yang seharusnya dibagi dengan ini ya. E59 itu adalah S, standar deviasi, dibagi dengan SKRT itu adalah akar dari 6. Maka ketemu T hitung. Yang nilainya adalah 2,347. 2,347. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Karena tadi dasar penarikan kesimpulan H0 diterima atau ditolak itu bergantung dari nilai T hitung dan T kritisnya. Masih ingat tadi ya? Ini yang atas ini, sorry, mana tadi? Nah, ini. Keputusannya kita ambil H0 diterima jika T hitung lebih kecil daripada T kritis. Sebaliknya, H0 ditolak jika T hitung lebih besar daripada T kritis. Maka pekerjaan kita selanjutnya adalah menentukan berapa nilai T hitung, sudah ketemu, T kritisnya kita hitung. Oke. Nah, bagaimana untuk menghitung T kritis? T kritis itu pada prinsipnya kalau dalam bahasa dulu ketika saya masih kuliah namanya adalah T-tabel gitu, tabel statistika. Tapi kita bisa menghitungnya dari Excel dengan cara memasukkan sama dengan T inverse ya, T inverse. Di sini ada T inverse yang biasa dan ada T inverse 2T. Kita mau pakai yang mana? Karena di sini hipotesisnya adalah uji satu arah, maka kita pakai yang tidak dibagi dua. Bukan yang bawah ini, tapi pakai yang atas ini ya. Yang ini. Kenapa? Karena tadi hipotesisnya adalah volumenya lebih besar daripada nilai 25. Maka kita masukkan. Oke, probability-nya berapa? Biasanya untuk eksak kita menggunakan nilai probabilitasnya, nilai alfanya itu 5%. Maksudnya 5% adalah kemungkinan kita melakukan kesalahan itu toleransinya 5%. Kemudian degree of freedom di sini adalah derajat kebebasan yang nilainya adalah N-1. N-1 itu 6 dikurangi 1 berarti 5. Gitu ya. Oke, nanti kita cek di sini. Anda bisa ngecek juga di sini. Nah, ini. Dapat 5 dari mana, Pak? Ini adalah ini ya. Jadi rumusnya adalah tadi T inverse yang mana probabilitasnya adalah 5% dan juga derajat kebebasannya adalah 6-1. Saya tuliskan di atasnya. Sehingga kita dapatkan ini. Ini dapatkan 5 dari mana? 5 adalah N-nya 6 dikurangi 1 jadinya 5. Oke, sebentar. Inverse-nya itu, oh ini ya, 95%. T inverse bukan 5%, sorry. T inverse-nya 95%. T inverse 95% maksudnya adalah apa? Peluang kita melakukan kesalahan itu 5% gitu ya. Maksudnya tahu yang ini atasnya ada tulisan angka 95% itu adalah karena alfanya 5%. Jadi 100 dikurangi 5 dapatnya 95. Oke, sehingga kita dapatkan nilai ini. Oke.
Anda bisa mencoba kalau misalkan ada ketidaksesuaian, Anda bisa konfirmasi langsung. Nah, dari sini terlihat bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T kritis. 2,34 lebih besar daripada 2,01504. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Ya, sesuai kesepakatan tadi. H0 diterima, ini diterima jika nilai T hitung lebih kecil daripada T kritis. Jadi H0 diterima ini jika T hitung lebih kecil daripada T kritis. Yang kita dapatkan di sini adalah T hitung lebih besar daripada T kritis. Kesimpulannya adalah benar bahwa titrasi yang kita lakukan bias positif. Jadi volume yang diperlukan itu lebih besar dari yang seharusnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah H0 ditolak, H1 diterima. Bahwa jadi bias positif. Oke, kita masuk coba diamati studi kasus yang kedua. Dalam suatu analisis titrasi asam basa, diduga telah terjadi bias negatif. Kalau tadi positif, sekarang negatif ya, ini dugaannya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan sama 0,1 larutan asam monoprotik untuk 25 ml larutan basa standar yang diketahui konsentrasinya 0,1. Hasilnya seperti di bawah. 25, 24, 3, 24, 25. Maka bisa enggak kita simpulkan bahwa oh ini alatnya, misalkan entah itu buretnya atau apanya gitu ya, yang dia memberikan volume yang lebih kecil daripada yang seharusnya. Kita akan menguji berdasarkan data investigasi ini. Oke, sama ya, karena ini kasusnya adalah membandingkan nilai rata-rata hasil eksperimen terhadap nilai sesuatu yang diketahui. Nah, ini kan harusnya 25, tapi ternyata 25, 24, 23, 24, 25. Kadang benar, kadang kecil gitu. Kemudian kita berasumsi bahwa oh jangan-jangan ini terjadi bias negatif, lebih kecil daripada yang seharusnya. Sama kasusnya tadi ya. Kita menggunakan uji T. Kita tentukan nilai rata-ratanya dari ini sama pakai average. Di sini pakai average atau rata-rata dari ini. Tarik saja. Kita dapatkan 24,61. Nilai yang seharusnya berapa? 25. Standar deviasinya sama ya, kita pakai STDEV S yang ini yang bawah. Nah, kita tarik nanti hasilnya kita dapatkan 0,7527. Oke, jumlah datanya ada 6. Hipotesisnya ini yang menarik ya. Hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan antara rata-rata hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya atau nilai standar. Sebaliknya, antihipotesisnya adalah nilai hasil rata-rata pengukuran itu lebih kecil daripada nilai standar atau nilai yang seharusnya. Untuk menguji mana hipotesis yang sesuai atau benar, kita uji dengan uji T. Pertama kita hitung dengan T hitungnya. T hitungnya ini berarti kita menghitung nilai rata-rata dikurangi nilai yang seharusnya dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Yang sama seperti rumus yang di atas tadi ya. Ini rumusnya ini. Nah ini kita dapatkan dia minus 2,716. Kalau sudah, sekarang kita menghitung nilai T
T critical-nya. T kritisnya adalah ini T inverse. Sebentar. Ini tadi saya ada yang keliru di atas nggak ya? Bentar, ini kok jadi 95, ini 5% ya. Sorry ya, ini bukan 95 tadi, ini 5%. Maaf. 5% dari mana? 5% itu adalah nilai alfa ya. Nilai alfa itu maksudnya adalah peluang kita melakukan kesalahan. Probabilitasnya 5%. Nah, oke. Loh, Pak, ini negatif enggak masalah ya. Karena yang dipakai itu nilai mutlaknya. Nanti ini juga sama ya. Nanti ini juga sama. Pak, ini T hitung minus 2,7 kan harusnya lebih kecil daripada minus 2,01. Kalau dihitung minusnya ya. Tapi di sini yang digunakan dalam uji ini adalah nilai mutlaknya. Nilai mutlaknya itu maksudnya adalah kayak begini. T itu. Kalau negatif, dia jadi positif. Yang sini juga sama nilai mutlaknya ya. Yang dipakai itu nilai mutlaknya. Nilai mutlak dari T kritikal. Jadi jangan terkecoh dengan nilai negatif-negatif ini. Ya. Yang dipakai adalah nilai mutlaknya. T hitung minus 116.037, kemudian T kritikal 0,150,948. Jadi di sini kita dapatkan, oh ternyata T hitung lebih besar, ya, kalau kita bikin mutlaknya kan adalah ini dikalikan dengan negatif 1, itu maksudnya. Supaya Anda tidak bingung, ini juga sama ya, ini dikalikan negatif 1-nya. Itu dari kesimpulan ini dapat kita simpulkan bahwa oh ternyata T hitung lebih kecil daripada T kritis atau T tabel. Kesimpulannya apa? H0 ditolak, H1 diterima. Yang ini ya, bahwa rata-rata hasil pengukuran itu lebih kecil daripada nilai yang seharusnya. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan bahwa telah terjadi bias negatif di dalam pengukuran asam monoprotik tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, kita lanjut ke studi kasus yang ketiga. Bedanya apa studi kasus yang ketiga dengan yang 1 dan 2? Kalau di sini kita perhatikan ya, kasusnya adalah suatu prosedur uji validasi untuk parameter akurasi digunakan bahan acuan standar atau CRM, Certified Reference Material, bernama selenourea 50 nanogram per mililiter. Hasil pengukuran menunjukkan data seperti bawah ini. 50,4, 50,7, 49,1, 49,1, dan 51,1. Yang harapannya kalau kita pakai material standar, harusnya hasil pengukuran itu ya paling tidak berbeda dengan material standarnya. Kita lihat apa tujuan dari pengujian ini. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan antara hasil pengukuran dengan nilai standar selenourea? Ininya ya, ini. Kalau pada studi kasus 1 dan 2, secara eksplisit kita mengatakan, hasilnya lebih kecil, hasilnya lebih besar. Berbeda dengan hasil yang ketiga, dugaan kita tidak mempermasalahkan apakah dia mau besar, lebih besar, atau lebih kecil dari yang seharusnya. Yang kita uji adalah apakah berbeda atau tidak.
masalah bedanya kecil atau besar, itu tidak masalah. Sehingga dalam pengujian seperti ini kita menggunakan uji dua arah. Jadi perhatikan ini ya, ini tidak pakai tanda lebih besar atau lebih kecil. Kita tidak pakai tanda ini ataupun tanda ini. Karena yang mau kita uji adalah berbeda atau tidak. Masalah dia lebih besar atau lebih kecil, itu bukan masalah. Kita masih menggunakan rumus yang sama, yakni kita harus mencari nilai rata-ratanya, kemudian standar deviasinya, kemudian kita tentukan hipotesisnya. Hipotesisnya di sini hampir sama ya, H0-nya ya, bahwa tidak ada perbedaan antara rata-rata hasil pengukuran dengan nilai reference material. Antihipotesisnya adalah ada perbedaan. Jadi pakai tanda tidak sama dengan. Berbeda dengan yang atas tadi ya. Pakai tanda lebih kecil atau lebih besar. Oke, sama pada prinsipnya kasusnya di sini kita menghitung T hitung adalah nilai rata-rata dikurangi nilai standar dibagi dengan standar deviasi dibagi akar N. N-nya itu 5 ya di sini. Kalau tadi di atas kan 6. Maka kita dapatkan T hitungnya adalah 1,4. Kemudian T kritikalnya pada taraf tingkat kepercayaan 95% atau alfa 5% yang ini, derajat kebebasannya adalah 4, dapat dari mana? Ini pakai T inverse alfanya 5%, derajat kebebasannya adalah 5 dikurangi 1 ya. N-1 lah prinsipnya gitu. Sehingga kita dapatkan T kritikalnya adalah 2,776445. Artinya bahwa, oh ternyata T hitung 0,1 lebih kecil atau dengan kata lain, rata-rata hasil eksperimen itu sama dengan nilai standar referensi selenourea. Artinya H0 diterima, H1 ditolak. Sering dipakai untuk uji-uji kalibrasi. Uji-uji kalibrasi menggunakan material standar. Atau juga mungkin menggunakan uji-uji yang lain, yang intinya adalah membandingkan rata-rata hasil pengukuran dengan nilai tertentu yang diketahui. Oke, nanti kalau waktunya habis saya diberitahu ya, karena saya tidak menghitung tadi mulai dari berapa menit ke berapa menit. Oke, yang kedua kita akan, tadi saya sampaikan, uji T sampel tunggal adalah uji T yang dipakai untuk membandingkan hasil pengukuran dengan nilai tertentu yang diketahui. Sekarang bagaimana Pak kalau kasus saya adalah membandingkan nilai rata-rata dari dua data yang independen atau data yang berbeda. Biasanya di sini adalah kalau Anda eksperimen, misalkan melakukan variasi pemanasan misalkan. Pemanasan 30 derajat Celcius dengan pemanasan misalkan 50 derajat Celcius. Apakah ada perbedaan antara misalkan suatu analit yang dipanaskan pada 30 derajat dengan 50? Itu kan datanya independen ya. Kalau yang tadi kan adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang nilainya diketahui.
Untuk UJT yang kedua atau UJT sampel independen adalah membandingkan dua nilai rata-rata hasil pengukuran yang independen. Di sini ada beberapa hal yang mungkin penting. Yang pertama, kita harus mengecek variansi dari kelompok data tadi. Apakah variansinya sama atau variansinya berbeda? Nah, dua kelompok dengan nilai rata-rata misalkan X1 dan X2 dan variansinya S1 dan S2 dengan jumlah data N1 dan N2, maka standar deviasi gabungannya adalah ini ya, S kuadrat N-1 dibagi 1, S1 kuadrat N2 min 1 S2 kuadrat. S2 itu adalah variansi ya, dibagi dengan N1, N2 dikurangi 2. Ya. Oke. Nah, standar deviasinya berarti berapa? Ya akar dari ini ya. Akar dari ini. Ini namanya variansi. Nanti kalau ditanya standar deviasinya adalah akar dari S kuadrat ini. Standar deviasi kuadrat itu namanya variansi. Nah, untuk uji hipotesisnya dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung terhadap nilai T kritis, yakni jika nilai rata-rata kelompok 1 sama dengan kelompok 2, tidak ada perbedaan signifikan, atau anti hipotesisnya adalah rata-rata kelompok 1 tidak sama dengan rata-rata kelompok 2. H0 diterima jika T hitung lebih kecil daripada T kritis. Atau H1 yang diterima jika T hitung lebih besar daripada T kritis. Di sini saya akan memperkenalkan istilah lain dari nilai T, yaitu nilai p-value. P-value di sini adalah nilai P yang dibandingkan terhadap nilai alfa. Alfa itu adalah taraf signifikansi, misalkan 5%, 1%, 10%, dan sebagainya. Pak tahu 5%, 10% itu dari mana? Dari uji signifikansi dengan uji probabilitas. Misalkan Anda mau mentoleransi kesalahannya hanya 1%. Nanti nilai p-value-nya berbeda. 5% berbeda. 10% berbeda. Semakin kan juga bahwa nilai T pada rumus di atas ini dihitung dengan derajat kebebasan N plus 1, N1, N2 dikurangi 2. Ini karena ada 2 ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa derajat kebebasan adalah N-1. Tapi sekarang N-nya itu ada 2, yakni N1 dan N2. Maka kalau dia digabung kan berarti N1 ditambah N2, N1 dikurangi 1 gitu kan maksudnya, ditambah dengan N2 dikurangi 1 gitu maksudnya. Sehingga di sini jadinya total derajat kebebasannya adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Nah, maka kemudian nilai T kritisnya nanti kita gunakan sebagai Tn1N2 dikurangi 2, itu maksudnya. Oke, mari kita lihat studi kasusnya. Dalam sebuah riset, ini kasusnya ada di buku ya, di buku yang saya sampaikan tadi. Supaya menghemat halaman begitu, kita tuliskan saja di sini bahwa informasinya kita ingin membandingkan sebuah pekerjaan laboratorium yang dilakukan dengan metode A dan metode B untuk menentukan kadar timbal dalam sebuah sampel. Nah,
Pengulangan untuk masing-masing metode dilakukan sebanyak 5 kali. Oh, berarti N-nya itu masing-masing 5. Hasil pengukuran menunjukkan rata-rata pakai metode A itu 1,48. Standar deviasinya 0,28. Metode B 2,3, standar deviasinya 0,31. Maka pertanyaannya, apakah hasil pengukuran timbal dengan metode A dan metode B itu berbeda? Berpikir bahwa kalau sampelnya sama, mestinya hasilnya juga sama. Harapannya kan begitu ya. Jadi ini biasanya dipakai untuk pengembangan metode-metode baru. Jadi membandingkan antara metode standar yang sudah diakui dibandingkan dengan metode baru yang kita kembangkan pada sampel yang sama. Oke. Kemudian studi kasus yang kedua di sini. Seorang penyelia penjaminan mutu ingin memastikan apakah ada perbedaan signifikan antara kadar tetrasiklin dengan metode spektrofotometri dengan metode kromatografi dari data yang diperoleh seperti ini. Pertanyaannya adalah tentukan apakah ada perbedaan. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, ingat ya, karena ini tidak tidak tendensius lebih besar atau lebih kecil, maka berarti ini yang diinginkan adalah uji dua arah atau tanda hipotesisnya adalah tidak sama dengan. Oke. Ini contoh-contoh untuk ini tadi ya, saya sampaikan di awal untuk uji T sampel independen dengan varian asumsi variansi yang sama. Gimana atau asumsi variansi yang sama atau tidak? Nanti pakai uji F, begitu kira-kira. Jadi di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah ringkasannya ya, ringkasan secara garis besar supaya Anda punya point of view-nya adalah ya minimal datanya sama lah gitu antara kelompok satu dengan kelompok yang dua. Sehingga asumsi kita adalah variansi atau perbedaan antar data ini antara kelompok satu dan kelompok dua itu tidak berbeda signifikan. Ininya ya, datanya ya, pakai asumsi. Asumsi variansinya sama itu gampangannya, oh ini jumlah datanya sama. Pak, boleh enggak kalau kita membandingkan yang kelompok satu datanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 6, yang ini datanya cuma 5 misalkan. Berarti kan ini 6, ini 5. Nah ini biasanya variansinya itu berbeda biasanya ya. Sehingga kita mengenal ada uji T sampel independen dengan asumsi variansi berbeda. Nanti rumusnya juga akan berubah. Kalau tadi di sini S dikalikan 1/N1 ditambah 1/N2, sekarang variansi masing-masing masuk ke dalam rumusan T, yakni X1 rata-rata ya, rata-rata kelompok 1, rata-rata kelompok 2 dibagi dengan akar variansi dari kelompok 1 dibagi jumlah datanya ditambah dengan variansi kelompok 2 dibagi dengan jumlah datanya. Hipotesisnya sama kayak yang di atas, tapi sekarang di sini derajat kebebasannya berubah. Berubah kenapa? Karena jumlah datanya berbeda antara kelompok 1 dan kelompok 2. Sehingga derajat kebebasannya adalah variansi 1. Saya sebut variansi adalah standar deviasi yang dikuadratkan ya. Variansi 1 dibagi banyaknya data 1, variansi 2 dibagi dengan banyaknya data 2 dikuadratkan dibagi dengan variansi kuadrat kelompok 1 dibagi dengan jumlah data dikuadratkan dibagi dengan N1 min 1. Variansi 2 kuadrat dibagi dengan jumlah kelompok data 2 dikuadratkan dibagi dengan N2 min 1. Ini Anda bisa lihat, misalkan di sini ada studi kasus
suatu riset ingin membandingkan kadar tiol itu gugus SH ya, sulfur hidroksi. Kadar tiol dalam sampel darah dua kelompok relawan, yakni relawan dari yang kelompok A, orang normal, dan relawan kelompok B yang menderita penyakit rheumatoid arthritis atau pengapuran tulang. Hasil menunjukkan bahwa untuk kelompok normal, kadar tiolnya ini, yang rematik, kadar tiolnya ini. Pak, kenapa ini tidak disamakan? Karena untuk mencari relawan itu tidak mudah ya. Kita bisa dapat relawan, tapi ternyata dia bukan penderita rematik, dia banyak. Ini dibandingkan, bisa ya. Jadi bisa dibandingkan. Meskipun jumlahnya di sini tidak seimbang. Maka di sini kita menggunakan uji T dengan asumsi variansinya berbeda. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana tadi menguji variansinya, Pak? Ya, kita cek ininya ya, pakai uji F. Ya. Saya ambil di sinilah, di bawahnya sini supaya enak. Di mana ya? Bentar. Oke, saya pindahkan ke sini dulu. Oke, di sini. Ini yang rematik, normal, ini yang rematik. Kita kepengen ngecek apakah variansinya sama atau beda, ini hanya ngecek aja ya. Saya lupa ya. Apakah coba dicek di Excel Anda, apakah muncul yang ini, data analisis. Saya kalau punya Excel begini mungkin biasanya belum aktif. Anda bisa aktifasi tapi mungkin beda ya. Punya saya yang versi kapan ini. Nah, option nanti di sini Anda cek di add-ins. Nah, add-in di sini nanti Anda aktivasi ini. Analisis toolpacks-nya ini. Toolpack diklik, di oke. Nanti kalau sudah ditutup, nanti sampai muncul, kalau diklik data ini sampai muncul ini, data analisis. Nah, diklik data analisis. Nah, sekarang kita akan menggunakan Excel aja ya, yang mudah. Kita mau mengecek apakah variansinya sama. Kita pakai, tadi saya ulangi, data yang mau diuji adalah ini. Saya klik data analisis, F-test to sample for variance. Uji variansi 2 sampel. Oke, kita acak saja ya. Acak, tadi mana datanya? Ini dia. Ini, kemudian data yang kedua adalah yang rematik. Oke, jangan lupa karena tadi di sini ada namanya, maka saya klik label, yang kalau saya klik nanti bagian atas ini akan mengkonfirmasi bahwa bagian atas ini bukan data tetapi identitas. Kemudian alfanya 0,05. Saya klik out ring-nya atau keluarannya, output-nya saya taruh di sebelahnya sini aja. Oke. Nah, maka muncul di sini. Ini ya variansinya ya, ini muncul. Rata-ratanya muncul ini variansinya 0,057 dan 0,231. Ya, relatif jauh ya. Maka di sini akan kita lihat apa ini?
Apakah variansi kelompok 1 dan kelompok 2 berbeda? Kira-kira gitu ya. Kita ambil ini dulu nih. Di sini kita lihat bahwa variansinya karena F hitung lebih kecil daripada F kritis, maka variansinya 0,2 lebih kecil daripada 0,22. Nah, ini yang saya maksud di halaman tadi ini. Mana tadi? Nah, ini terbalik ya, keliru. Kelirunya di mana? Keliru memilih kelompok 1. Kenapa? Karena kalau di Excel itu rawan kelirunya adalah ini. Ini kan kesimpulannya bahwa variansinya tidak berbeda, Pak. Karena F-nya hitungnya ini lebih kecil daripada ini. Kelirunya di mana? Ini yang ini, yang ini. Variansi 1 itu harus lebih besar daripada yang lainnya. Berarti yang besar kan yang ini. Coba kita ulangi lagi ya. Kita pakai data analisis. Mungkin kalau yang di aplikasi yang lain tidak masalah. Khusus di Excel, itu akan menyebabkan namanya miskalkulasi, kesalahan hitung karena kesalahan pemilihan ini tadi. Coba kalau kita balik gini ya. Kita balik, apakah hasilnya sama? Outputnya di sebelahnya sini. Oke, di situ. Oke. Oke ya. Nah, ini. F kritisnya lebih kecil daripada F hitung. Artinya bahwa variansinya itu berbeda signifikan. Antara ini dengan ini variansinya berbeda. Gitu maksudnya ya. Nah, ini kadang-kadang kalau di Excel itu kalau salah milih hasilnya kebalik. Jadi yang bagian ini terbalik, yang saya tuliskan di tempat Anda ini terbalik. Kenapa? Karena ketika Anda memilih variabel 1 itu adalah variabel yang variansinya lebih kecil daripada kelompok yang lain. Padahal harusnya yang masuk ke variabel 1 adalah yang dia lebih besar gitu. Itu ya. Untuk ngecek variansi, ini baru variansinya. Baru ngecek variansi. Tadi kan kita bilang bahwa uji T untuk sampel independen membandingkan dua kelompok yang berbeda itu harus melihat atau mengasumsikan variansinya sama atau berbeda. Kalau kita paling mudah ya lihat aja datanya sama atau berbeda. Kalau datanya sama, biasanya variansinya relatif sama. Kalau datanya berbeda jumlahnya, biasanya variansinya berbeda. Tapi ini umumnya ya. Anda harus tetap ngecek menggunakan uji variansi atau uji F. Seperti ini. Nah, ternyata dari cek variansi kelompok data, ini berbeda. Karena itu, untuk kasus yang rematik ini, rheumatoid arthritis ini, kita menggunakan uji T unequal variance dengan asumsi variansinya berbeda. Jadi kita tidak menggunakan rumus yang pertama. Nah, sebenarnya bisa dihitung secara manual seperti yang disampaikan di atas tadi, tapi sebenarnya sudah disiapkan ya, sudah disediakan di sini. Anda tinggal klik data analisis, kemudian dicari ke bawah ini ya. Ini ada yang uji T sampel berpasangan, uji T sampel dengan mengasumsikan variansinya sama. Yang ketiga ini yang kita pakai, yakni uji T dua sampel dengan asumsi variansinya berbeda. Kita pilih yang ini, uji T yang terakhir. Nah, di sini maksud saya tuh. Tadi sudah kelihatan ya bahwa variasi
variansi yang masuk ke variabel 1 itu adalah yang rematik ya. Yang ini saya harus benarkan. Nah, yang ini supaya tidak kebalik. Supaya nanti kesimpulannya, keputusannya tidak keliru. Kalau kebalik milih ini, nah ini salah satu kelemahan di Excel sih. Kalau di SPSS mungkin tidak ya. Oke, di sini ada tulisan hypothesized mean difference. Artinya bahwa kalau saya tuliskan 0 di sini adalah tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok 1 dan kelompok 2. Ini maksudnya kenapa saya tulis 0. 0 itu artinya kalau mu1 dikurangi mu2 nilainya sama kan berarti 0. Alfanya 5% atau 0,05. Outputnya ini kita taruh di bawahnya sini ya, sinilah. Ya di situ. Oke. Nah, keluar hasilnya. Ya, ini kurang besar enggak? Bisa Anda baca enggak ya? Maaf, saya lupa ya. Ini karena Bisa, saya Pak. Bisa, Pak. Oke, ya, terima kasih. Nah, ini ya. Kita cek di sininya dulu supaya tidak keliru. Nanti kalau Anda keliru, ngecek ininya dulu ya. Oh, rematik udah di pertama ini, oh benar. Ini lebih besar daripada ini. Oh, berarti sudah benar dalam pemilihan variabelnya. Derajat kebebasannya enggak usah dihitung tadi ya. Kan kalau ini berbeda, maksudnya ini nih. Kalau di Excel, kan tadi saya bilang yang ini yang maksud saya. Nah ini, derajat kebebasannya menghitung pakai begini. Ini kalau dihitung manual. Tapi di Excel sudah dihitungkan secara otomatis outputnya derajat kebebasannya 4. Ini singkatan dari degree of freedom 4. Ini yang dimaksud dengan T hitung. Ini adalah T hitung. T hitungnya ya saya tuliskan di sini. T hitung adalah ini. Kemudian T kritisnya, T kritikalnya itu, nah di sini Anda bisa melihat, sebentar, T kritikalnya saya pakai yang bawah ini ya. Oke. Pak, kenapa dipilih yang bawah gitu ya? Nih saya tarik dulu ini supaya kelihatan. Nah ini adalah T hitung. T hitung. Ini adalah nilai P value untuk uji satu arah. Ini T kritis untuk uji satu arah. Yang satu arah itu tadi maksudnya apa? Yang mau kita uji T-nya tadi mu1 sama dengan hipotesisnya. Misalkan ini M1. Kalau yang satu arah itu kan pakai tanda lebih besar atau lebih kecil ya. Daripada kelompok 2. Nah, karena di sini tadi yang mau kita uji adalah apakah ada perbedaan ya. Apa bedanya sih antara uji satu arah dengan dua arah? Uji dua arah itu biasanya kita tidak punya informasi yang pasti tentang apa yang mau kita uji. Contoh misalkan, Anda menduga bahwa salah satu indikator seseorang itu menderita penyakit rheumatoid arthritis adalah adanya kandungan senyawa tiol di dalam darahnya. Ada. Tapi apakah itu lebih besar atau lebih kecil daripada yang seharusnya, kita tidak tahu. Tapi dugaan kita ada tiolnya. Apakah orang normal tidak punya kandungan tiol? Ada. Terus pertanyaannya, apakah orang rematik itu kadar tiolnya lebih besar atau lebih kecil? Kita tidak tahu. Yang ingin kita curigai pertama adalah apakah ada perbedaannya. Karena itu uji hipotesisnya adalah apakah M1 dan M2 itu ini ya, jadi tandanya adalah gini jadinya. Mana tandanya? Nah, apakah kelompok 1 itu ini ada, nah, saya kasih. Nah, apakah kelompok 1 itu sama dengan kelompok 2? Gitu ya.
Jadi karena kita mengidentifikasi apakah ada perbedaan kadar tiol dari kelompok 1 dan kelompok 2, maka kita menggunakan uji 2 arah. Itu maksudnya. Kita tidak menggunakan uji yang apakah kadar tiol pada orang penderita ini lebih besar daripada orang normal atau sebaliknya. Apakah kadar tiol pada penderita rheumatoid arthritis lebih kecil daripada orang normal? We don't care karena belum ada informasi ke arah situ. Sehingga digunakanlah uji 2 arah. Oke, ya. Sehingga karena saya tidak tahu, intinya saya hanya ingin memastikan kesimpulan bahwa pokoknya berbeda antara orang normal dengan penderita rheumatoid arthritis. Maka kalau begitu ceritanya jadinya adalah uji 2 arah ini. Karena itu yang saya pakai di sini adalah uji T yang menggunakan nilai T kritis tutile. Tutile itu artinya 2 arah. Kalau one tile itu artinya 1 arah. Ini kayak gini itu artinya 1 arah. 1 arah maksudnya dia lebih besar atau lebih kecil. Nah, jadi untuk kasus ini kita membandingkan T hitung dengan siapa? Dengan T kritis dari ini, yang tutile 2,75. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah daripada T kritis. Berarti yang diterima H1. Kadar tiol penderita rematik dengan orang normal tidak sama. Ini tadi saya sebutkan ya, bahwa H0 diterima jika T hitung, T stat ini, lebih kecil daripada T kritis. Atau nilai P value lebih kecil daripada alfa yang dipakai, yakni misalkan alfanya 5%, berarti 0,05. Nah, di sini kebetulan, ini ya, saya pakai, kalau pakai nilai P value, karena beberapa jurnal seringkali menggunakan nilai P value ya, supaya Anda tidak misinterpretasi bahwa untuk mengambil keputusan, kita bisa menggunakan nilai T hitung atau nilai P value. P value 0,00185. Terhadap siapa pembandingnya? Terhadap nilai alfa atau signifikansinya. Tadi kita pakai berapa ketika kita coba-coba? 5%, ya. 5% artinya 5 dibagi 100, 0,05. Gitu ya. Nah, kan Anda bisa lihat di sini. Oh, ternyata ketika nilai P value lebih kecil daripada nilai alfa, artinya H0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih besar daripada T critical, H0 ditolak. Jadi ini kesimpulannya sama, yakni apa? H0 ditolak atau H1 diterima. H1 diterima. Ada pertanyaan? Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Belum ada, Pak. Jadi, gitu ya. Mohon maaf, Pak, suaranya putus-putus. Uji signifikansi ragamnya ada macam, tapi yang akan kita bahas di sini ada uji T dan membandingkan dua kelompok data yang berbeda ya dengan menggunakan asumsi kelompok data itu variansinya sama atau variansinya berbeda. Nanti dicek variansinya. Kalau variansinya sama berarti kita menggunakan asumsi melakukan riset misalkan Pak ya. Pak Didi barangkali dia mempreparasi katalis yang dipreparasi pada temperatur 30 derajat. 30 derajat. 200 derajat Celcius dengan yang dikalsinasi dengan 500 derajat Celcius misalkan. Tapi kasus kita ini adalah metode spektrometri dan kromatografi. Apakah dua metode ini menghasilkan hasil pengukuran yang sama atau tidak? Gitu ya. Ini kebetulan datanya sama. Ini variansinya sama ya. Variansi dengan asumsi equal variance. Kalau unequal, nah, sekarang yang equal. Kita coba ya. Nah, pakai Excel. Variabel kedua, kromatografi, dan hipotesisnya adalah ya. Jadi di sini di Excel ini ada hipotesis mean difference, ini adalah hipotesis yang mau diuji. H0-nya adalah tidak ada perbedaan spektrometri dan kromatografi. Sehingga saya tuliskan di sini 0. Maksudnya 0 apa? Rata-rata kalau dia sama 0. Saya tulis 0. Baris pertama adalah label, jadi tidak perlu dihitung. Nah, ini tadi yang saya maksud. P value tadi itu di